Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, langsung saja seperti yang ibu janjikan hari Senin kemarin bahwa penugasan kita minggu ini adalah kalian hanya tinggal menonton video tentang konsep nilai mutlak dan nanti ada satu lagi di matematika peminatan. Nah, pada hari ini ibu akan menjelaskan tentang konsep nilai mutlak. Nah, langsung saja ya. Ini adalah materi-materi prasyarat untuk pembelajaran kita pada bab pertama ini, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Apa itu materi prasyaratnya? Yang pertama adalah garis bilangan. Nah, masih ingatkah kalian tentang garis bilangan? Nah, ibu yakin kalian masih ingat. Nah, mungkin bisa ibu gambarkan, maaf gambarnya mungkin tidak terlalu bagus. Nah, ini gambar garis bilangan dari titik 0, lalu semakin ke kanan dia positif 1, boleh ditulis positifnya boleh tidak, lalu ke kiri dia negatif 1, dan seterusnya, positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya, begitu juga dengan negatif. Nah, semakin ke kanan nilainya semakin besar dan semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Nah, itu adalah sifat dari garis bilangan. Nah, yang kedua yaitu menggambar grafik. Nah, kalian mungkin bisa mengulang kembali bagaimana cara menggambar grafik yang sudah kalian pelajari waktu SMP. Nah, kalian bisa ingat lagi bagaimana cara menggambar grafik Y sama dengan 2X. Nah, kalian boleh buka-buka lagi buku kalian waktu di SMP, bagaimana cara menggambar grafik 2X. Besok ibu lihat pada pertemuan berikutnya. Nah, yang ketiga yaitu tanda ketidaksamaan. Nah, di situ tanda ketidaksamaan ada 4. Nah, mungkin terlalu kecil ya, mungkin bisa ibu perbesar aja. Tulis ulang lagi, ada besar sama, ada kecil sama, ada besar saja, dan ada kecil saja. Nah, masih ingat kan ya? Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu semua atau kalian semua bisa mengingat kembali untuk memperlancar pelajaran kita pada bab ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, sebuah mobil dari kota A rumah itu berjalan ke kota B, lalu kemudian dia berjalan ke kota C. Nah, kalian perhatikan itu. Nah, pertanyaannya dari yang gambar yang kalian perhatikan tadi, berapakah jarak kota A dan kota B? Nah, pertanyaan kedua, berapakah jarak yang ditempuh mobil dalam perjalanan ke kota C? Nah, bisakah kalian menghitung berapa jaraknya? Nah, boleh kita hitung dengan kita misalkan kota A ini jaraknya adalah 45 km. Nah, kota B jaraknya 30 km dan kota C jaraknya 70 km. Nah, sekarang kalau kita hitung jarak A ke kota B itu berapa kilometer? Ayo, kalian pikirkan jawabannya. Dan jawaban yang benar adalah 15 km. Nah, ada yang tahu kenapa jarak kota A ke kota B 15 km? Nah, di situ dibilang rumah A itu pada kilometer 45, sedangkan kota B itu pada kilometer 30. Berarti kalau dia berjalan dari A ke B, maka jarak yang ditempuhnya adalah 15 km. Nah, paham sampai di situ? Nah, mudah-mudahan paham ya. Yang kedua, berapakah jarak yang ditempuh mobil dalam perjalanan ke kota C? Nah, sekarang mobil itu dari B ke C. Nah, B itu 30 km, sedangkan C adalah 70 km. Jadi dia berapa kilometer dia berjalan? Berarti 70 km dikurang 70 km dikurang 30 km. Jadi dia berjalan sejauh 40 km. Nah, sampai di situ paham kira-kira bahwa nilai mutlak bahwa perjalanan ini tidak bergantung kepada arahnya ke kiri maupun ke kanan. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kalian lihat. Ini adalah gambar garis bilangan ya. Nah, jika perintahnya yang dalam lingkaran ini, kalian bisakah mengilustrasikan bagaimanakah langkah-langkahnya? Nah, yang pertama 3 langkah ke kanan. Kita akan mulai dari titik 0. Berarti kalau 3 langkah ke kanan, dia akan sampai ke angka 3. Nah, lalu 4 langkah ke kiri, berarti tambah lagi 4, berarti sampai dia di angka
7. Lalu 2 langkah, berarti dia 4 langkah ke kiri, berarti dari 3 dia hitung 4 langkah ke kiri, berarti dia akan sampai di negatif 1. Lalu 2 langkah ke kanan, berarti dia balik lagi ke kanan sampai dia di positif 1. Lalu dia 1 langkah ke kiri, mundur lagi dia ke bawah. Nah, gitu. Lalu 2 langkah ke kiri, nah mundur lagi dia ke kiri, berarti 2 langkah sampai di dia angka min 3. Lalu sekarang di pertanyaannya berada di manakah posisinya? Nah, jelas ya posisinya akan berada di negatif 3. Nah, yang kedua, berapakah jarak yang ditempuhnya? Nah, kalau berapa jarak yang ditempuh, berarti kita harus menghitung semua langkah dari awal sampai akhir tadi. Berarti kita jumlahkan yang ini. 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 2 ada? Benar, ada 12. Berarti ada 12 langkah. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah materi nilai mutlak juga nantinya banyak digunakan untuk menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan yang mengandung nilai mutlak. Nah, kalian besok akan bertemu dengan hal-hal seperti ini pada bab ini. Namanya juga konsep nilai mutlak karena ini pendahuluannya, berarti memang betul-betul konsepnya yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Nah, ini yang diharapkan setelah kalian mengikuti pelajaran ini. Yang pertama, kalian dapat menentukan nilai mutlak suatu bilangan menggunakan konsep nilai mutlak yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, kalian dapat menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan nilai mutlak. Nah, berikut yang inti dari materi ini adalah bagaimana apa sih definisi nilai mutlak. Nah, kalian bisa baca di situ secara geometris nilai mutlak adalah suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut ke titik 0 pada garis bilangan. Berarti kalau ini titik 0, nah misalkan, nah di sini kan nilai mutlak kalau ibu ada di angka 4, berarti nilai mutlak angka 4 adalah berapa sih jarak angka 4-nya ke 0? Berarti nilai mutlaknya adalah 4. Begitu juga ibu misalnya ibu berada di negatif 6. Walaupun berada di negatif, sekarang nilai mutlak kalau ditanya nilai mutlak 6, berarti kita menghitung jarak dari negatif 6 ini ke titik 0. Berarti nilai mutlak 6 sama dengan 6. Nah, contohnya juga ada tuh. Nilai mutlak 3 atau ditulis dengan nilai mutlak 3 ya. Nilai mutlak tuh begini ya tandanya. Ditulis dengan nilai mutlak 3 sama dengan jarak 3 dari titik 0 yaitu 3. Begitu juga dengan negatif 3, ditulis nilai mutlak negatif 3 ditulis seperti ini. Berarti jarak negatif 3 dari 0 yaitu 3. Nah, begitu juga yang lain. Sehingga definisi yang harus kalian pahami adalah ini. Maka nilai mutlak untuk definisi matematika yang harus kalian pahami adalah dia itu akan bernilai X jika X-nya itu besar sama dari 0, dan dia akan bernilai negatif X jika dia kecil sama dari 0. Kalian perhatikan yang di blok warna biru itu. Nah, itu secara definisi matematika. Nah, ini adalah konsep nilai mutlak yang hari ini, pada kesempatan ini, dalam video ini yang ibu ajarkan. Nah, mungkin dari kesimpulan sampai situ saja ya. Nah, jadi kesimpulannya definisi nilai mutlak itu adalah nilai mutlak suatu bilangan adalah definisinya seperti ini. Akan bernilai X untuk X besar sama dari 0 dan dia akan bernilai negatif X untuk X kecil dari 0. Begitu. Jadi nilai mutlak min 7 berapa? Berapa? Tuh, 7. Nilai mutlak 10 berapa? 10. Begitu juga seterusnya ya. Jadi mudah-mudahan kalian lebih paham tentang definisi atau konsep nilai mutlak tersebut. Atau boleh bahasa kalian sekarang, kalian bisa, dulu waktu ibu mengajar ada anak yang bilang, jadi menurut kalian konsep nilai mutlak itu apa? Nilai yang selalu bernilai positif, Bu. Jadi kalau negatif ya dirubah aja jadi positif. Nah, itu pengertian mereka. Jadi bagaimana kalian bisa paham menurut kalian materi ini. Nah, jadi itu ya. Jadi jangan lupa hari ini materinya konsep nilai mutlak. Jadi kalian wajib menonton ini selama 10 menit, videonya lebih kurang, dan wajib komen di bawah bahwa kalian sudah mengabsen nama kalian, nama panjang ya, biar ibu bisa mengabsen di nama ibu. Jadi kalau kalian setelah selesai menontonnya, ibu akan lihat nama kalian absen di bawah.
Nanti ikon ibu akan kalkulasikan 10 menit setiap kalian menonton. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, dan bersyukurlah kan hari penugasan hari ini tidak ada terlalu banyak, tidak ada malahan, bahkan kalian hanya melihat video saja. Sampai ketemu pada penugasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.